Langsung ke acara lurus kan. Langsung ke acara lurus. Kamot. Anu be, terong. Jalan. Harus loro. Terus lanjut. Ya. Tuh maju ayo. Iya. Wow, lumayan. Mana maju. Lurus ke Tasmaya. Ini sebelah saya, belakang. Angkat sekali, karakter. Yang penduk itu ada saya punya tapi nggak bisa tinggalan colokan belakang ada colokan jadi komputer saya
Satu jadi aku maunya. Ini say. Sini. Masih Tasmaya ya? Kecamatan Batangan. Lagi main. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Indra. Hadirin dimohon berdiri. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Kusina SHMH CRA. Alhamdulillah Bu, terima kasih kami sampaikan atas nama keluarga besar FKDT Kabupaten Indramayu, karena dengan kesibukan beliau masih pengen ketemu kalau santri-santri madrasah diniyah se-Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati Indramayu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Bapak Kapolri yang mewakili, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ataupun yang mewakili, Bapak Asisten Daerah, staf ahli, pula ini terima kasih Bapak Direktur RSUD, kemudian Bang Jabar, Sabang Indramayu, Bang Jabar Syariah, Sabang Indramayu. Yang saya hormati juga para Ketua DPAC FKDT Kecamatan se-Kabupaten Indramayu, juga para Ustadz hadir pada hari ini Bu, untuk ingin bertemu dengan Ibu. Dan sedianya kami dari panitia laporan itu yang diundang hanya peserta wisuda dan 5 orang pendamping karena tempat dan sebagainya. Tetapi setelah dilihat, satu anak yang diwisuda yang mengantarkan 10 orang. Setelah saya tanya kenapa pada datang ke pendopo, jawabannya adalah pengen bertemu langsung dengan Ibu Bupati Indramayu. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang kita banggakan semua. Tentunya yang hadir pada hari ini ada yang baru pertama Ibu menginjakan kaki duduk di pendopo Indramayu
Oleh karena ini satu kebanggaan bagi kita semua bahwa FKDT Kota Indramayu membuat program setiap tahun satu kali kita mengundang anak-anak terbaik yang ada di lembaga madrasah diniyah, dan pada hari ini kami undang sejumlah hampir 1.998 anak yang diwisuda. Mudah-mudahan wisuda yang diselenggarakan pada hari ini membawa satu semangat. Jadi kami juga diskusi Ibu bahwa ada edaran dari Menteri Pendidikan untuk tidak mengadakan wisuda di tingkatan di bawah strata 1. Tapi kami berniat bahwa yakin betul anak-anak yang diwisuda pada hari ini pada saatnya strata 1, strata 2, strata 3 tetap memakai baju toga yang seperti itu. Jadi bukan kami menabrak aturan, tapi bahwa inilah salah satu langkah awal bahwa anak-anak madrasah diniyah yang notabene juga adalah di pagi harinya adalah anak-anak sekolah dasar, ini pada saatnya pun akan memakai baju toga yang seperti ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah. Ibu Bupati yang saya hormati, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan pada hari ini. Nama kegiatan pada hari ini adalah Wisuda Akbar ketiga. Ini tahun yang ketiga santri MDTA se-Kota Indramayu tahun 2023. Tujuan dilaksanakan kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, bentuk dukungan dalam rangka merealisasikan nilai religius visi Ibu Bupati Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Kemudian yang kedua, tujuan daripada kegiatan pada hari ini adalah memberikan motivasi kepada siswa yang terbaik di masing-masing lembaga MDTA untuk lebih meningkatkan prestasi dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang ketiga, untuk mensosialisasikan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah pada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Kabupaten Indramayu. Bupati yang saya hormati, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 27 Juni 2023 bertempat di tempat yang kita banggakan semua, yaitu Pendopo Kabupaten Indramayu. Jumlah santri yang diwisuda pada hari ini sejumlah 998. Dari jumlah peserta yang ikut ujian tahun ini 20.688. Jadi kemarin peserta ujian Ibu itu 20.688. Yang diundang pada hari ini adalah yang terbaik di madrasahnya masing-masing satu anak, sejumlah 998. Ini yang kadang panitia tidak bisa menjawab ketika 20.000 anak ingin hadir di pendopo. Ini tempatnya di mana ya? Jadi saya sampaikan hanya satu yang terbaik. Kemudian perlu saya sampaikan juga Bupati, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang selalu kami sampaikan kepada Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Gustina SHMH yang selalu memperhatikan dan mendukung keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini sebagai bukti dari dukungan beliau bahwa pada tahun 2023 kami sudah ngecek di bagian keuangan daerah, Bupati sudah mengeluarkan SK untuk hibah dan untuk FKDT yang di dalamnya adalah nanti untuk insentif guru-guru Madrasah Diniyah dan untuk operasional Madrasah Diniyah. Bupati memberikan bantuan sejumlah 13 miliar rupiah. Terima kasih Bupati. Kemudian dalam proses sedang kami lanjutkan ke tingkat lembaga Ibu. Kami harus proses nama santrinya, nama gurunya,
dan itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di madrasah diniyah. Kami tidak mau ketika ditemukan ada nama madrasah yang nama siswanya ternyata tidak ada di madrasah, tidak belajar. Kemudian nama gurunya juga ternyata dicek, kemudian tidak mengajar. Kami tidak mengharapkan itu semua. Kami insya Allah ketika Ibu Bupati sudah memberikan dukungan ini, maka harus kita amankan dukungan dari Ibu Bupati ini. Kemudian sebagai bentuk implementasi dari Perda 12 tahun 2012 tentang wajib belajar MDTA, kami juga memohon kepada Ibu Bupati Kabupaten Indramayu, kemudian dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk memberikan himbauan kepada kepala SMP negeri maupun swasta di lingkungan Dinas Pendidikan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 untuk siswa baru harus melampirkan ijazah MDTA sebagai syarat masuk SMP, biar nanti hasil atau implementasi dari perdanya bisa jalan. Sebagai laporan kepada Ibu Bupati, lembaga MDTA MDTW di Indramayu pada tahun ini per Juni 2023 berjumlah 998 lembaga dengan jumlah guru 6.225 dan jumlah siswa 99.269. Lembaga, guru, siswa, dan orang tua siswa semua itu siap mendukung dan mensukseskan visi Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, mandiri, dan hebat melalui bidang pendidikan keagamaan. Kami doakan semua yang hadir khususnya pada hari ini, semoga Ibu Bupati senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Terakhir, kami mohon pengarahan dan bimbingan dari Ibu Bupati Indramayu sekaligus memindahkan tali secara simbolis kepada para santri terbaik dari masing-masing lembaga se-Kabupaten Indramayu. Sebelum diakhiri, mohon untuk supaya semangat sebelum nanti Ibu memberikan sambutan, saya mau menyampaikan dua pantun. Mohon izin. Nanti dijawab dengan ayo, tangannya begini semua supaya gerak. Jangan duduk dari tadi diam saja. Ayo begini ya tangannya ya. Adik bernyanyi berirama. Ayo. Ibu memasak meminta lada. Ayo. Belajar 4 tahun di MDTA. Ayo. Akhirnya hari ini diwisuda. Ayo. Satu lagi. Dua lagi. Sungguh lebat padi jerami. Ayo. Batangnya kering lalu diikat. Ayo. Kita perkuat tali silaturahmi. Ayo. Untuk mewujudkan Indramayu bermartabat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati Indramayu biar nambah semangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, senengnya ya ketemu kalian semuanya. Pada sehat nggak semuanya? Pada seneng nggak semuanya? Alhamdulillah. Yang saya hormati penjabat sekretaris daerah Kabupaten Indramayu Bapak Insinyur A.F. Surahman. Yang saya hormati Kapolsek Indramayu Bapak AKP Suhendi yang mewakili Bapak Kapolres. Yang saya hormati dan Ramil Sriyat Kapten Ahmad Rohmat yang mewakili Bapak Dandim. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Indramayu Bapak Haji Effendi yang mewakili Kepala Kantor Kemenang.
Yang saya hormati staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM Bapak Insinyur Ahmad Budiarto MM. Yang saya hormati asisten pemerintahan dan Kesra Setda Haji Jajan Sudrajat beserta PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu Bapak Dr. Haji Deden Boni Koswara MM. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Dinia Takmilia Kabupaten Indramayu Bapak Aspuri SAG MPDI beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Indramayu Bapak Deni Hadi Grata. Yang saya hormati manajer KCP Pemkab Bank BJB Cabang Indramayu Bapak Elvan Antiko yang mewakili Pincap BJB. Yang saya hormati Ketua Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Dinia Takmilia Kecamatan Sekabupaten Indramayu. Dan juga ini harus tepuk tangannya harus meriah karena ini pasti jumlahnya banyak banget. Yang saya sayangi, saya banggakan juga dan saya hormati segenap orang tua wisudawan wisudawati. Dan ini pastinya lebih meriah dan pasti pakai teriak sedikit. Anak-anakku para wisudawan wisudawati MDTA angkatan 3 tahun 2023. Masya Allah, pada senang semuanya. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara Wisuda Akbar MDTA tingkat Kabupaten Indramayu angkatan 3 tahun 2023. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat kepada santriawan santriawati Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA se-Kabupaten Indramayu angkatan 3 tahun 2023 yang diwisuda hari ini. Semoga para wisudawan dan wisudawati yang ada di hadapan saya ini menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang saya sayangi, Wisuda Akbar MDTA yang diselenggarakan pada hari ini merupakan bentuk motivasi, penghargaan, dan pengakuan kepada para santri karena telah berhasil menempuh pendidikan selama kurang lebih berapa tahun adik-adik semuanya ini sekolah? Berapa tahun? 4 tahun. Ada yang 5 tahun. Berarti yang naik kelas dong. 4 tahun ya. Dan telah dinyatakan lulus. Terlebih lagi para wisudawan dan wisudawati yang hadir di pendopo saat ini merupakan yang terbaik di MDTA-nya masing-masing. Tepuk tangannya. Sebenarnya semuanya tuh terbaik karena kalian semuanya sudah lulus. Karena di pendoponya nggak cukup tempatnya. Jadinya yang dipilih di antara yang baik dan yang terbaik. Jadi kalian alhamdulillah seneng nggak ke pendopo? Mama papanya seneng nggak? Ibu bapaknya seneng nggak? Tapi mohon maaf ya, karena kursinya nggak cukup ini. Jadi berdiri nggak apa-apa ya, biar tambah tinggi nanti. Oleh karena itu, kepada anak-anakku semua, kalian harus berbahagia dan berbangga diri atas capaian yang telah diraih. Wisuda ini merupakan sebuah awal dari perjalanan hidup, maka untuk kedepannya harus tetap semangat dan tumbuhlah menjadi pribadi yang luar biasa. Jika kita merujuk pada visi Kabupaten Indramayu, yaitu terwujudnya Kabupaten Indramayu yang bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat atau bermartabat, di sini kata religius bermakna bahwa nilai-nilai agama mendasari setiap sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat.
Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan sejak dini atau ketika seseorang menempuh bangku sekolah. Nah, saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya. Kadang sekarang ini anak-anak kalau salim sama orang tuanya, mereka salimnya kalau nggak begini. Benar nggak? Padahal dulu kita zaman kecil harus selalu saling benar-benar karena dicium tangannya, benar nggak? Jadi kalau saling, "Mak berangkat sekolah, Mak mau ngaji, Mak mau ke madrasah," begini, benar nggak? Coba dibiasakan seperti dulu zaman saya kecil, mereka selalu saling cium tangannya. Kenapa? Karena minta berkah kepada orang tuanya, minta doa sama orang, minta ridho sama orang tuanya. Dan nanti adik-adik juga merasakan, aku semua merasakan, oh ya kalau cium tangan orang tua, wangi orang tua, wangi jabat tangan dari orang tuanya ciumnya berasa. Dan selalu ingat kepada orang tua. Sekarang ini adik-adik semuanya ini bisa wisuda, bisa lulus. Dalam pelajaran agamanya juga, ngajinya juga sama. Pastinya adalah ridho dari orang tua. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bundanya, ya. Untuk itu melalui kegiatan ini ada salah nih, kenapa nih? Makanya jangan dikutak-atik. Kutak-atik jadi iseng. Untuk itu melalui kegiatan wisuda Akbar MDTA ini saya mengajak kepada semua pihak, terutama kepada pengurus DPC FKDT, PAC FKDT Kecamatan, para kepala MDTA dan ustadz-ustazah untuk bersama-sama menjadikan para generasi penerus sebagai generasi bermartabat yang kuat ilmu agamanya dan generasi yang benar-benar unggul, sehingga ketika dewasa mereka siap berperan dalam menyukseskan pembangunan menuju Indramayu yang lebih baik lagi. Anak-anakku semuanya, kalian kelas 4 SD, kelas 4 atau kelas 5 SD ya? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Tahun ini lulus atau tahun depan lulus? Tahun depan. Jadi harus belajar yang lebih baik lagi. Dan adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya harus bangga jadi Wonder. Bangga gak jadi anak-anak Indramayu? Bangga. Jadinya harus mencerminkan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai prestasi. Jangan terpaku ataupun terpatok kepada gadget ataupun handphone. Benar nggak? Nanti ibu di setiap kecamatan ataupun setiap desa punya Puspa Ayu, pusat pangan atau kebun Indramayu. Nanti kita minta nih kerjasamanya dengan MDTA untuk hadir. Jadi anak-anakku semuanya akan kembali ke alam. Bagaimana sih bercocok tanam? Bagaimana sih adanya kita makan dengan beras? Berarti harus bercocok tanam dulu, berusaha dulu, menjadi petani dulu. Bagaimana yang namanya menanam cabai? Bagaimana menanam yang namanya sayur-sayuran di kebun? Dan pekarangan rumah nanti adik-adik juga bisa yang namanya menanam cabai ataupun tomat. Dan juga mungkin kolam-kolam yang kecil bisa jadi kolam lele. Jadi mungkin adik-adik kelas 6 ini udah paham tentang yang namanya ketahanan pangan. Bener nggak? Bener nggak? Pada saat 2 tahun yang lalu terjadi pandemi COVID, bener nggak? Susah yang namanya mau kemana-mana, bener nggak? Jadi akhirnya kalian semua tidak bersekolah, semuanya di rumah melalui daring sekolahnya, bener nggak? Akhirnya yang riuh adalah orang tuanya. Kenapa? Harus kuotanya terpenuhi. Benar atau benar? Benar. Tapi kuotanya kenapa cepat habis? Apakah itu pelajaran sekolah atau nonton YouTube? YouTube tentang pelajaran sekolah atau tentang film? Hah? Campur-campur lah ya, macam-macam lah ya. Benar nggak? Nah sekarang karena
Anda sudah mungkin adik-adik semuanya udah ketergantungan dengan yang namanya handphone atau alat komunikasi. Harus mulai dikurangi. Nanti saya titip kepada guru-guru semuanya. Yuk kita sama-sama kembali lagi ke alam. Bagaimana yang namanya kita menjaga alam. Bagaimana yang namanya kita kenal dengan binatang-binatang yang ada. Karena adik-adik semuanya sekarang hanya bisa melihat di YouTube. Lebih senang nonton-nonton film, bener gak? Daripada harus berpanas-panasan. Ini yang dari wilayah Losarang mana, ada nggak? Oh, dari Losarang. Nah, dari Losarang. Besok saya ke Puspa di Krimun. Nanti kalau ada anak-anaknya bisa diajak, anak-anak sekolah bisa nanti ketemu saya di Pusat Pangan Indramayu di Krimun. Nanti di setiap kecamatan dan desa juga ada. Sekarang saya minta dua anak sebagai penutup bacain pantun saya. Nah, tadi Pak Ketua MDTA menyampaikan bahwa nanti kalau saya baca pantun ayu ya, pakai senyum. Kenapa sih Ibu Bupati juga ayu? Karena Indramayu. Kalau cakep udah biasa. Kalau ayu biar bangga jadi mau Dermayu. Kenapa Sarangheyo? Karena ayu. Nanti yang cowok cakep dong, ganteng. Ayu, satu Indramayu. Kenapa Sarangheyo? Karena semuanya bekerja dengan hati. Semuanya kita hidup dengan hati. Benar nggak? Akhirnya semuanya jadi ikhlas. Kalau adik-adik semuanya dengan hati, karena apa? Belajar yang baik. Biar cita-citanya tercapai. Benar? Saya minta dua anak cowok satu, cewek satu yang maju untuk bacain pantunnya saya. Ada? Satu cewek, satu cowok. Atau mau cewek dua-duanya boleh. Mana ini udah gini belum? Tepuk tangannya. Ini sayang. Bapaknya siapa nih? Bapaknya aja, Bu. Sanabila apa? Iya Kak. Iya Kak. Bapaknya mana? Bapaknya siapa? Dede Purnikos. Siapa? Ini tak? Dan sudah masuk pekan olahraga. Ayo. Latihan tetap agar jadi terbiasa. Ayo. Selamat wisuda untuk anak-anakku santri MDTA. Ayo. Tetap semangat dan jadilah sosok luar biasa. Hujan malam hari sudah mereda. Nama. Namanya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sahara. Ajeng. Hujan malam hari sudah mereda. Ayo. Pergi ke tongkrongan untuk bertemu sahabat. Ayo. Mari kita persiapkan generasi muda. Ayo. Sebagai kekuatan, wujudkan Indramayu bermartabat. Ayo. Dari bapaknya nanti. Iya, dikasih. Terima kasih banyak tepuk tangannya sekali lagi untuk temennya nih, adik-adik kita yang lucu. Terima kasih banyak. Saya
sekali lagi selamat buat adik-adik semuanya. Kepada orang tua juga terima kasih banyak sudah hadir di Pendopo Indramayu. Inilah kantor Bupati Indramayu, kantor kepala daerahnya yang sama-sama dengan jajarannya selalu untuk terus membangun Indramayu. Tapi agar dipahami sekalian, mumpung ada orang tuanya, adik-adik juga paham, guru-guru juga, bahwa membangun suatu kabupaten itu tidak seperti Jimmy oh Jimmy, tidak tring jadi, jadi semuanya bertahap. Mudah-mudahan Indramayu bisa jadi lebih baik lagi, bisa pembangunannya lebih lancar lagi, dan tidak boleh ketinggalan dari kabupaten lainnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Bupati Indramayu, luar biasa. Terima kasih Ibu Bupati atas pesannya untuk adik-adik Ihsan. Semua Muhammad Kandia dari Kecamatan Kertasemaya. Ikhtiar Wamiudi dari Kecamatan Kertasemaya. Dia dari Kecamatan Kertasemaya. Marvale dari Kecamatan Kertasemaya. Muhammad Gio Saputra dari Kecamatan Kertasemaya. Muhammad Alif Abdul dari Kecamatan Kertasemaya. Zahra dari Kecamatan Kertasemaya. Lizzy dari Kecamatan Kertasemaya. Siti dari Kecamatan Kertasemaya. Dava dari Kecamatan Kertasemaya. Fatonah dari Kecamatan Kertasemaya. Siti Liana dari Kecamatan Kertasemaya. Nadia dari Kecamatan Kertasemaya. Revalina dari Kecamatan Kertasemaya. Dulfa dari Kecamatan Kertasemaya. Yani Suryati dari Kecamatan Kertasemaya. Nurlita dari Kecamatan Kertasemaya. Anna Suryati dari Kecamatan Kertasemaya. Sabrina Oktaviani dari Kecamatan Kertasemaya. Aski Ramadhani dari Kecamatan Kertasemaya. Marsha Dwi Putri dari Kecamatan Kertasemaya. Adelia dari Kecamatan Kertasemaya. Naila Kishifa dari Kecamatan Kertasemaya. Kailani Puspita Sari dari Kecamatan Kertasemaya. Safira dari Kecamatan Pasedan.